Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Indonesian Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari seri berpikir komputasional bagian 2 untuk sesi yang ketiga. Pada seri yang pertama dulu sudah dibahas tentang proposisi, kemudian negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan penerapannya. Kemudian di sesi kedua sudah dibahas tentang logika inferensi dan penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Pada video kali ini, sesi yang ketiga, pada bagian 2 untuk tema berpikir komputasional ini kita akan membahas tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan ini sengaja kami sajikan dalam sesi tersendiri karena memang materinya cukup banyak dan cukup berat ya. Oke, kita langsung ke materi kita. Sistem bilangan itu kumpulan dari simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan, gitu ya. Sistem bilangan yang umum dipakai oleh kita itu yang dikenal dengan sistem bilangan desimal, yang angkanya itu terdiri dari 10 simbol, mulai dari 0 sampai dengan angka 9. Sistem bilangan desimal itu biasanya disebut dengan sistem bilangan berbasis 10 karena dia juga terdiri dari 10 angka. Penulisan basis sistem bilangan itu biasanya diakhiri dengan bilangannya berupa angka yang diperkecil atau subscript, gitu ya. Tuh. Sistem bilangan sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, sistem bilangan biner, yaitu berbasis 2. Yang kedua, sistem bilangan oktal, yang bilangan yang berbasis 8. Sistem bilangan desimal yang sudah kita kenal, yaitu sistem bilangan berbasis 10. Dan sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan yang berbasis 16. Kenapa sistem bilangan biner disebut sistem bilangan yang berbasis 2? Ya, karena sistem ini menggunakan 2 simbol khusus, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1. Oleh karena itu disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan biner dalam komputer itu biasanya dikelompokkan per 4 bilangan, ya. Per 4 bilangan, satu segmen terdiri dari 4 bilangan. Di sini position value-nya dalam sistem bilangan biner itu merupakan perpangkatan dari nilai 2, ya, 2 kemudian pangkat n, ya, dimana n-nya itu adalah posisi digitnya dari kanan dimulai dari 0, ya, gitu. Jadi kalau ada bilangan 10101 biner, berarti sama aja dia 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, gitu, dan seterusnya. Oke. Jadi ada beberapa operasi yang bisa diterapkan di sistem bilangan biner ini, ya. Oke. Yang pertama adalah konversi dari bilangan biner ke desimal. Sebagai contoh seperti ini. Kita akan mengkonversi dari bilangan berbasis 2 untuk dijadikan bilangan berbasis 10.
Diketahui sebuah bilangan biner dengan nilai 1011, maka cara mengkonversinya bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimalnya adalah setiap bilangan ini kita kalikan dengan 2 pangkat n, ya, 2 pangkat n. Jadi kalau 1001 itu artinya 1 yang pertama dikalikan 2 pangkat 0. Kemudian 1 ini dikali pilihan kedua 1 itu dikalikan 2 pangkat 1 sesuai dengan posisi value-nya, ya. 0 itu sama dengan 0 kali 2 pangkat 2. Dan yang terakhir bilangan keempat 1 dikalikan 2 pangkat 3. Ini diketahui 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 pangkat 1, 2, 1 kali 2 sama dengan 2. 0 kali 2 pangkat 0, 0 kalikan 4 itu sama dengan 0. Dan 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8, kalikan 1 sama dengan 8. Nah, hasil konversinya adalah ditambahkan, ya. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1, hasilnya 11. Jadi 1011 basis 2 itu sama dengan atau setara dengan 11 basis 10. Itu, ya. Nah, operasi yang kedua yaitu konversi dari basis 2 ke basis 8, ya kan? Dari desimal ke oktal. Contohnya seperti ini. 10101 basis 2 itu hasilnya sama dengan 28 basis 8. Ya, perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya sama seperti ini, ya. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2, ya, pangkat 2, gitu, ya. Ditambah, ini bukan ditambahkan karena dibagi 3 segmen nanti. 0 kalikan 2 pangkat 0 ditambah 1 kalikan 2 pangkat 1, gitu, ya. Kemudian hasilnya digabung, bukan dijumlah, digabung, ya, gitu. Nah, kemudian operasi yang ketiga itu konversi basis 2 ke basis 16. Contohnya seperti ini. 1001 110 basis 2 sama dengan 4E16, ya. Jadi bilangan 1001 1102 itu sama dengan 4E16. Perhitungannya setiap segmen itu dibagi 4, 1 2 3 4, kemudian selanjutnya lagi, ya. Gitu. Mungkin untuk yang proses ini akan lebih paham nanti jika kita sudah masuk ke materi selanjutnya, ya. Kalau kita sudah membahas bilangan basis 8 dan 16. Ini contohnya. Jadi operasinya itu bisa dari biner bisa konversi ke desimal atau basis ke 8 atau juga basis ke 16. Oke. Kita coba melihat
sistem bilangan yang kedua yaitu sistem bilangan oktal atau sistem bilangan yang berbasis 8 ya. Sistem ini yang oktal ini itu menggunakan 8 simbol, yaitu mulai dari 0 sampai 7. Karena ada 8 buah bilangan yang digunakan, makanya dia disebut sistem bilangan berbasis 8. Oke. Operasi yang bisa dilakukan itu adalah konversi dari basis ke-8 ke 10, konversi dari basis 8 ke 2, ataupun konversi dari basis 8 ke 16, sama sebenarnya ya. Tapi di sini saya contohkan 2. Misalnya seperti ini. Perhitungan 1501 basis 8 itu sama dengan 833 basis 10 atau 833 basis 10. Perhitungannya seperti ini. Kita selalu mengalihkan bilangan basisnya tersebut satu lima 01 basis 8 itu kita kalikan dengan pangkatnya mulai dari 0. Jadi selalu dari kiri itu adalah pangkatnya 0. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 dikalikan nilai bilangannya. Jadi 1 kali 8 pangkat 0 gitu kan, ditambah 0 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 3. Kemudian hasilnya dijumlahkan, ketemulah ini. Tuh ya. Nah, ini contohnya yang kedua. 23 pangkat basis 8 sama dengan 19 basis 10. Perhitungan seperti ini. Ada 2 dan 3 ya. 3 kali 8 pangkat 0 ditambah 2 kali 8 pangkat 1, kemudian dijumlahkan. Itu ketemunya 19. Konversi basis 8 ke basis 2 ke binasional seperti ini. 32 basis 8 itu sama dengan angka binarnya 11010. Perhitungannya seperti apa? Kita bagi 2, 3 dan 2. Angka 2 sendiri bilangan binarnya adalah 0, 1, 0. Nah, dan angka 3 sendiri bilangan binarnya adalah 1, 1, 0. Kok bisa? Ya. 2 itu sama dengan binarnya 0, 1, 0. Dari mana? Ini 2 kali 0 pangkat 0 ditambah 2 kali 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. Ya kan? 0 tambah 2, 2. Sedangkan 3 hasilnya dari mana? 1 kali 2 pangkat 0 ya, ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Ya kan? 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 1 itu sama dengan 1, ditambah 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 1-nya hasilnya 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3, 2. Kemudian kita gabung. Ya. Karena dia berbasis 8, maka jumlah digitnya itu ada 3. Kan? 1, 2, 4. Nah, 8. Itu ya. Jadi 3 buah bilangan. Hasilnya adalah ini. 1, 1, 0, 1, 0. Oke. Sistem bilangan selanjutnya yaitu desimal. Ini sudah kita kenal, kita gunakan sehari-hari ya.
yaitu sistem bilangan berbasis 10. Operasinya sama, yaitu kita bisa mengkonversi dari 10 ke berbagai sistem bilangan yang lain. Sebagai contoh di sini kita akan mengubah dari konversi basis 10 ke biner misalnya. Aturan umumnya bagi bilangan dengan basisnya, kemudian sisa hasil baginya itu diurutkan mulai dari yang terakhir dari bawah. Contohnya 35 itu sama dengan berapa binernya? Oh, binernya itu sama dengan 1000011. Perhitungannya bagaimana? Dari 35 itu kita bagi dengan basisnya yang akan dituju, yaitu basis 2. Ya, 35 bagi 2 berapa? 7. Hasilnya 17. Dia sisa 1. 17 bagi 2 berapa? Hasilnya 16. 16 kali 2 kan 8 kali 2 kan 16. 16 dia sisa 1. 8 bagi 2 berapa? 4. Sisanya 0. 4 bagi 2 berapa? 2. Sisanya 0 juga. 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 1. Sisanya 0. Selesai, udah habis. Kemudian untuk membacanya dimulai dari belakang. 100011 100011 gitu ya. Oke. Ini ke atas seperti itu. Nah, contoh kedua, diketahui bilangan desimal 199. Maka cara mengkonversi bilangan desimal menjadi biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan basis 2. Kemudian hasil baginya itu termasuk sisa baginya. Sisa baginya itu yang dibaca itu sisa baginya ya. Itu dibaca dari bawah ke atas. Oke. Operasi yang kedua yaitu konversi basis 10 ke 8. Ya. Basis 10 ke 8. Ya, misalnya 25 sama dengan 31 basis 8. 25 basis 10 itu sama dengan 31 basis 8. Perhitungannya adalah 25 ya, 25 dibagi 2. Hasilnya 3. Sisanya 1. Jadi ini 25 dibagi 8 harusnya ini. Itu harusnya 3, sisanya 1 gitu ya. Jadi di sini 3 1. Hasilnya 3 1. Begitupun untuk konversi basis 10 ke basis 16. Dia dibagi dengan basis bilangannya yang dituju. Ya kan? 250 dibagi 16, hasilnya 15, sisanya 10. Itu ya. Ini salah tulis saya. Oke. Sistem bilangan heksadesimal selanjutnya yaitu yang berbasis 16. Heksa ini 16. Sistem ini menggunakan 8 simbol yaitu 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Huruf A itu untuk setara dengan nilai 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F itu 15. Ya. Mulai dari 0 ada 16 simbol bilangan. Disebut juga sistem bilangan basis 16. Nah, yaitu satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf-huruf A, B, C, D, F gitu ya gitu. Operasinya pun sama dengan yang lain, yaitu dia bisa dikonversikan ke
berbagai bilangan desimal, ke bilangan biner maupun ke okta, ya. Itu. Ini contohnya. Ini contoh yang tadi. Ini contoh untuk bilangan desimal ke 16. Ini contoh untuk problem solving di atas, ya. Itu. Dibagi basisnya kuncinya. Jadi bilangan 16 desimalnya itu dibagi dengan basis bilangan yang dituju. Kalau dia basisnya 16, berarti dari bilangan yang ini 199 ini dibagi 16 terus. Nanti ketemu hasilnya. Ini konversi heksa ke desimal. Kalau tadi desimal ke heksa. Ini position value dari sistem heksa merupakan perpangkatan dari 16. Ya kan? Sama seperti desimal, dia juga perpangkatan 2 karena di basisnya 16 maka dia perpangkatannya 16. Jadi kalau ada bilangan C7 berbasis 16 itu sama dengan 192 desimal, ya. Karena apa? 7 dikalikan basisnya 16 pangkat 0, ya, itu sama dengan 7. C sendiri C itu nilainya 12, ya. 12 kali 16 pangkat 1, ya. Ini selalu penampakannya mulai dari 0, indeksnya 0 1 gitu. Maka 12 dikalikan 16 1192 hasilnya, ya. Oke. Seperti ini. Ini 199 berbasis 10 maksudnya, ya. Jadi C7 berbasis 16, ya. Itu cara menghitungnya adalah C itu C dikalikan 16 pangkat 1 ditambah 7 dikalikan 16 pangkatnya 0, ya. 16 pangkat 0 itu 1 dikalikan 7, 16 pangkat 1 itu 16 dikalikan C sendiri nilainya 12, ya kan. Jadi C7 berbasis 16 itu sama dengan 12 kali 16 ditambah 7 kali 1, itu, ya. Itu sama dengan 192 ditambah 7, ya. Hasilnya adalah 199. Contoh yang ketiga, konversi dari heksa ke biner, ya. Kalau dari heksa ke biner, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Atau cara yang kedua yaitu konversi dari setiap digit bilangan ke bilangan biner 4 digit kemudian digabungkan. Nah, misalnya nih kasusnya sama dengan tadi. Diketahui bilangan heksa C7, maka cara mengkonversi bilangan heksanya menjadi bilangan biner adalah 1. Konversi bilangan heksa menjadi bilangan desimal dulu. Poin ini sudah disertai pada pembahasan poin B di atas, ya, di sini.
Kemudian hasil konversi bilangan heksa menjadi desimal dikali menjadi biner, ya. Gitu. Jadi dia selalu dibagi menjadi dua, 199 jadi 2 dan sebagainya. Itu caranya. Ya, semoga materi di sistem bilangan ini akan menambah wawasan kita semua ya. Kalian akan lebih paham jika nanti kalian banyak berlatih. Mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Sampai ketemu lagi di sesi terakhir untuk tema berpikir komputasional ya, di bagian 2 ini khususnya. Oke. Salam canggih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.